untuk toolkit. Ini kan sekarang toolkit tidak boleh diberikan. Nah, bagaimana kita mengatasi kemiskinan untuk membentuk kelompok usaha bersama atau merubah usaha ekonomi produktif atau UOP? Mohon petunjuk Pak untuk tindak lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Bu. Cukup 5 dulu untuk sesi pertama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kita minta dari Dinas Sosial dulu Pak terkait dengan Dharmasraya. Tapi sebelum Dharmasraya mungkin dari Pak Mai dulu lah yang dari Dinas Sosial katanya irigasi rusak. Silakan. Baik, terima kasih informasinya dari teman saya dari Bapak sekalian di Sulawesi Selatan. Kebetulan kampung saya juga Sulawesi Selatan Pak, jadi infrastruktur Sulawesi Selatan memang kita perjuangkan. Nah, setelah itu memang terbelakang Pak, jadi saya diperintahkan dari PU ke Bapeda untuk itu ya mengentaskan Sulawesi Selatan, Mentawai dan Pasaman Barat. Memang itu misi dari kita dari KPU-an. Baik, terima kasih Pak dari Dinas Sosial ya, dari Sulawesi Selatan, irigasi, ya rendah nanti ini memang kasus ini saja kita sampaikan nanti ke PU-nya supaya nanti siapa pekerjanya, siapa kontraktornya. Ini memang harus sesuai dengan spek teknis ya, spek teknis ya bekerja. Makanya kita harapkan pengawasannya juga dari masyarakat tempat dan Pemda yang bersangkutan. Pekerjaan yang lambat, ini memang kemarin itu ada longsor ya. Nah ini juga nanti diperhatikan kita semua. Baik Pak sekalian, jadi secara prinsip kami sampaikan untuk infrastruktur sesuai dengan kewenangan APBN itu adalah jalan nasional. Nah untuk Sulawesi Selatan ini alhamdulillah jadi sudah keluar peraturan Menteri PU ya yang terbaru tahun 2012 kemarin, itu ruas jalan ruas Lasih Padangaro Surian Padangaro sampai ke kota Jambi itu dulunya jalan provinsi, sekarang sudah beralih ke jalan nasional Pak. Nah itu alhamdulillah, kalau jalan nasional itu dengan PBN sepanjang 160 kilo itu sudah agak besar dananya. Jadi APBD kita tidak diberatkan lagi untuk pembangunan jalan itu. Jadi mungkin besar Bapak dulu. Nah memang kemarin itu ada longsoran beberapa luas tempat ya. Ini memang ada miskomunikasi kemarin itu ya dengan balai, tapi sekarang sudah ditingkatkan kinerjanya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah juga untuk Pasaman Barat, nah untuk kemiskinan kita juga menargetkan jalannya sudah ditingkatkan Pak. Jadi Bapak Pasaman Barat itu melalui dana Windrip yaitu panjangnya ada sekitar 300 kilo mulai dari Pesel ya, dari selatan non laut sampai ke Pasaman Barat itu dananya cukup besar Pak, triliunan juga. Itu sudah dianggarkan dan sudah dilaksanakan kegiatannya peningkatan dan pelebaran badan jalan untuk lintas barat kita. Nah itu sudah dilaksanakan, Bapak sudah merasakan juga saat itu. Nah tinggal lagi pembahasan lahannya ya Pak Tidik yang belum terselesaikan. Nah ini memang kurang Kabupaten Kota. Dan juga untuk Mentawai, untuk kemiskinan infrastruktur ini kita juga sudah memasukkan ada ruas jalan nasional itu Pak. Ya ruas jalan nasional, APBN dan juga jalan provinsi. Nah ini SK Gubernur kita sudah kita berikan juga yang terbaru. Nah itu di Pulau Supora ya baru kita anggarkan 60 kilo jalan nasional, itu juga sudah perubahan dari Permen PU juga tahun 2015 itu di masa ke depan. Jadi bagaimana peran dari masing-masing kewenangan tadi, kita di provinsi sudah menggenjotkan atau sudah melakukan action di tempat-tempat kewenangan tadi. Nah provinsi juga seperti itu. Jadi teman dari Mentawai ini juga dukungannya ya pembahasan lahan dan juga stand hidungnya nanti kita bersamakan supaya nanti lancar pembangunannya. Dan itu pun di daerah Pasaman Barat juga ada jalan provinsi Simpang 4 dan Lubuk Skaping Padang Sawah Kumpulan itu juga kita lebarkan, kita tingkatkan guna untuk meningkatkan akses ke Pasaman Barat. Nah cuma jadi kendala pun ada beberapa titik lokasi di Pasaman Barat itu memang lahannya kawasan lindung, tidak bisa dilebarkan pada jalan kita. Nah ini jadi perhatian kita, tapi di luar kawasan lindung bisa kita lebarkan. Nah ini juga sudah kita laksanakan dengan jalan tertib. Dan juga di Sulawesi Selatan, jalan provinsi kita ya sudah masuk juga, ini multi-year, ini dukungan dari teman-teman dari DPRD juga sudah mensiasatinya. Jadi juga peningkatan jalan dari Lubuk Malako, ya Sangir, Abai sampai ke Pulau Punjung, jadi ke Sijunjung untuk Mas Raya. Ini pun panjangnya 60 kilo, ini juga sudah kita masukkan ke jalan multi-year ya untuk penanganan jalan itu. Jadi
kita sesuai dengan motonya provinsi telah membuka kawasan ibu kota antar ibu kota kabupaten kota, itu kewenangan provinsi. Kalau nasional adalah kewenangannya menghubungkan jalan provinsi dengan provinsi tetangganya. Nah ini, jadi sekarang bagaimana kita satukan kewenangan tadi, nasional dengan nasional bermain, provinsi dengan provinsi yang bermain pula kewenangannya, kita arah ke situ. Kabupaten kota ya dengan kabupaten kota ini juga harus sinergi juga, ya sama-sama itu. Jadi membuka daerah terisolir dan juga sekarang pembangunnya adalah dari desa ke kota. Jadi memang kita lakukan itu. Dan juga jalan usaha tani desa ini juga ada di pertanian skimnya, ini juga nanti diusulkan nanti ke dinas pertanian ya, kita arahkan nantinya supaya ada juga jalan desa, jalan usaha tani kita. Ini Bapak Ibu juga tolong diusulkan juga ya, juga jembatan usaha tani tadi dan Gadung bisa